wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurifwan Abdillah dari semester 4 kelas D Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas proyek UTS saya. Jadi langsung saja di soal 1A bagian rekayasa fitur teks. Di sini saya membuat bold table dan TF-IDF. Jadi TF yaitu jumlah kata dengan dokumen atau total kata di dokumen. Dan IDF adalah log jumlah dokumen atau jumlah dokumen yang mengandung kata. Jadi, pertama saya membuat perhitungan manual bow dan TF IDF di spreadsheet ini berdasarkan tiga dokumen sederhana. Lalu saya di sini menginstal libraries fasttext transform scan sim. Langsung saja ke soal yang nah, di sini saya mengimport dataset yang sudah ada pada soalnya dari GitHub. Di sini saya langsung memasukkan tabelnya. Langsung saja ke soalnya di A1C di bagian Word to Fact. Di sini saya mengimport library yang diperlukan pada Genshin Models, yaitu URL-nya dari GitHub yang tadi. Jadi langsung saya cek nama kolom yang ada di dataset, lalu asumsikan kolom teks bernama tweet jika berbeda ganti dengan nama kolom yang benar. Lalu tokenisasi teks dalam kolom tweet. Jadi, intinya begini. Saya menggunakan Word2Vec untuk menyematkan dataset tweet dimuat dan diproses menjadi token. Kemudian model Word2Vec dilatih dan saya tampilkan vektor kata senang. Jadi ini ya, vektor kata senang. Indeks labelnya yaitu tweet di tab objek. Lalu di soal yang A1D yaitu glove. Saya mengimport dari Genshin download yang sudah saya download. Lalu langsung glove model, pilot, glove, glove, keyword 100, oh, glove model data. Jadi saya menggunakan model glove pre, pre-training dan dari fast text dalam format Word to Fact. Kata bahagia dipetakan ke vektor berdimensi 300. Lalu di soal nomor A1E di fast text, saya di sini melakukan download CC ID 300 pin. Di sini untuk menemukan array dari data fast text-nya. Jadi, saya menggunakan fast text yang mempertimbangkan kata cocok untuk bahasa Indonesia. Saya tampilkan vektor untuk kata bahagia. Lalu di soal yang A1F di BERT, saya mentransformasikan dari import auto tokenizer atau auto model import torch. Di tokenizer ini saya menggunakan auto tokenizer from Retinet dari Indo-Benchmark, Indobet Base P1. Jadi, saya menggunakan Indobert kalimat di tokenisasi lalu dimasukkan ke dalam model. Outputnya adalah penyematan kontekstual dimensi 768 untuk tiap token. Jadi, tensornya ya, banyak sekali tensornya di sini. Lalu lanjut di soal nomor A yang bagian 2. Sini saya menjelaskan penjelasan konsepnya. Di A2-nya itu
fitur karakteristik dari data, ekstraksi fitur, mengambil ciri penting dari data, rekayasa fitur, modifikasi fitur agar optimal untuk model, vektorisasi konversi teks menjadi angka, penyematan kata, representasi kata sebagai vektor numerik. Di A2B, saya membuat tabel dari metode kelebihan, kurangan. Di BOW, mudah dan cepat. Dan kurangnya adalah abaikan urutan dan makna kata. Di TF-IDF, pertimbangan pentingnya kata, masih tidak kekurangannya itu adalah masih tidak kontekstual. Lalu di Word to Fact, kelebihannya yaitu representasi semantik dan kekurangannya yaitu tidak menangkap konteks kalimat. Di Glove, gabungkan kelebihannya itu menggabungkan cooperation global dan kekurangannya yaitu sama seperti Word to Fact, tidak menangkap konteks kalimat. Lalu di fast text yaitu tangkap sub kata morfologi. Kurangnya yaitu masih non kontekstual. Dan yang BERT kontekstual powerful. Ukurannya yaitu berat, butuh sumber daya besar. Dan di A2C ini stop words, kata umum yang tidak penting, yang dan relevan untuk BOW dan TF-IDF perlu dihapus. Jadi pada soalnya pada A2 bagian C, jelaskan apa itu stopwatch pada metode apa di atas. Stopwatch perlu dihapus. Apakah stopwatch perlu dihapus? Jadi stopwatch kata umum yang tidak penting, yang dan relevan untuk BOW dan TF-IDF. Jadi itu perlu dihapus. Dan di soal 2D, jelaskan apa itu sintaksis, sintaktik, dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan kontekstual embedding? Jadi jawabannya sintaktik struktur kalimat dan semantik itu makna kata atau kalimat. Embedding kontekstualnya itu adalah yang BERT. Lalu di soal yang B, satu bagian A, ilustrasi fitur, saya mengupload zip dari komputer dan saya inform dari Google Colab, import file, import zip file, import OS, import CV2, import matplotlib, ppilot as.plt. Jadi, saya mengunggah dataset gambar diunggah dalam formatnya zip. Lalu diekstrak ke folder dengan nama foldernya yaitu animal dataset ini. Jadi saya mengekstrak dan print jika zip berhasil diekstrak, pet akan menjadi pet. Lalu ini contoh gambar pertamanya. Folder gambar ditemukan di animal dataset animal cats. Ini petnya animal dataset animal cats 0 0 underscore 0531.cpg. Lalu di soal B yang 1A, oh ini cuma ekstrak dulu ya, ekstraksi fitur. Di soal B1A, yaitu warna dari histogram warna. Saya mengimport CV2 dan mengimport metode ppilot as plt. Saya menggunakan pet dari gambar ini, kucing ini. Dan ini, jadi benar. Ini petnya ya, pet dari kucing ini. Lalu saya menggunakan IMG red, green, blue dari CV2, CV color dari IMG, CV2 color gitu. Histogramnya yaitu gambar dikonversikan menjadi RGB dan menghitung histogram warna dengan 8 bin per channel. 8 bin per channel. Lalu lanjut ke soal yang B1B, yaitu gambar dari pet yang kucing tadi, saya konversikan ke Grace.
grayscale, lalu diterapkan ke local binary pattern untuk mendeteksi tekstur lokal, yaitu GLCM prosesnya yaitu 1779 sekian kontrasnya. Lalu di soal yang B1C, bentuk histogram of oriented gradients. Saya menggunakan satu gambar contoh dari image patch sama dari pet yang kucing tadi. Lalu saya mengeprint panjang vektor HOG-nya dengan line feature. Lalu menampilkan gambar asli dan hasil HOG-nya. Dari gambar recycle-nya seperti ini dan ekstraksi hop-nya seperti ini. Jadi panjang vektor fitur HOG-nya yaitu 8100. Dan bagian B1D kayak point ORB yaitu orientasi fast and rotate brief. Jadi di soal B1D itu yaitu ORB itu digunakan untuk mendeteksi key point penting pada gambar. Jadi ini berbentuk key point. Lalu di soal yang B2 yaitu penyematan vektorisasi. Di sini saya mengimport CV2, mengimport 6 PASNP, flattening raw pixel. Saya memilih gambar dari gambar pertama yaitu yang kucing tadi dan saya menggunakan pet yang sama. Yang ke satu yaitu image CV2 mRead yaitu membaca gambar. Dan yang kedua yaitu resist gambar seragam opsional agar ukuran gambar konsisten. Ukuran gambar bisa disesuaikan menjadi 128 dan 128 dan mengeprint gambar ukuran. Yang ketiga yaitu flattening, ubah gambar 2D menjadi 1D. Image flattening sama dengan image resize flatten. Tampilkan hasil flattening. Print, panjang vektor setelah flattening. Tampilkan gambar asli dan vektor pertama. Sebagai contoh, seperti ini. Jadi, gambar ukurannya yaitu 128, 128, kali 3. Panjang vektor setelah flatteningnya yaitu 49.152. Contoh nilai pertama dari vektor flatteningnya yaitu 40, 29, 9, 40, 28, 10, 41, dan 11. Ini gambar aslinya. Di bagian B2B yang BOVW yaitu Back of Visual Words. Di sini saya memilih gambar yang sama. Lalu saya mendeteksi key point dan deskriptor menggunakan ORB. Lalu melakukan clustering menggunakan Kamins untuk menggunakan visual word. Tentukan jumlah visual word, misalnya 50 kata visual. Lalu merepresentasikan gambar dengan histogram visual word. Dan tampilkan gambar dan histogram visual word-nya. Dari gambar asli, histogram visual word, dan menampilkan beberapa key. Yang 6, vektor fitur BOVW. Ya. Jadi ini gambar aslinya dan hitung dari histogram visual word-nya yaitu seperti ini dan key point HRB-nya seperti ini. Jadi panjang vektor fitur BOVB-nya yaitu 50 dan histogram visual word-nya yaitu 47, 47, 5, 18, 6, 10, 5, 10. Jadi kesimpulannya yang di soal B2B-nya yang itu yaitu saya menggunakan ORB untuk mengekstrak fitur dan kami untuk membentuk 50 visual board. Dan inilah metode back of visual board. Dan dari soal yang terakhir ini yaitu CNN
Playwright. Jadi saya menginisialisasi model ResNet 50 tanpa knob klasifikasi untuk stasi fitur dan memilih salah satu gambar dari dataset sama dari pet yang pertama tadi dan mengelot gambar dari prosesnya dengan ResNet 50 input size-nya dan mengekstrak fitur menggunakan ResNet 50. Jadi output hasil penyematannya yaitu vektor fitur embedding dari ResNet memiliki dimensi fungsinya dan contoh nilai fitur pertamanya. Tampilkan 10 nilai awal. Jadi langsung saja kita lihat hasil itunya. Outputnya. Jadi vektor fitur embeddingnya dari ResNet memiliki dimensi 1,2048. Contoh nilai fitur pertamanya yaitu 0,1509199 dan 063533867 000595732 dan yang dan seterusnya ya. Seperti inilah gambar inputnya. Dan ini contoh nilai fitur pertamanya dari CNN itu. Jadi begitulah konteks yang sudah saya jelaskan walaupun penuh dengan bantuan GPT. Beginilah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.